Dari goal itu intinya adalah saya dan para sales atau coachee itu, Mhm. coachee, secara partnership menyusun yang namanya coaching plan ya. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Anna Melani, dalam Dunia Leadership Coaching. Oke, teman-teman, kali ini kita mau bahas mengenai eh, bagaimana melakukan coaching terhadap tim sales. Gitu ya. Wah, challenge nih kan seperti kita ketahui, tim sales ini adalah tim yang challenging ya, kadang-kadang unpredictable gitu ya. Tapi mereka itu mempunyai potensi ya dalam satu perusahaan. Oke, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, yuk kita lihat yang mau lewat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namelani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Aditya Amijaya. Hai kakak Coach. Halo, Kak Halo Kak Ana. Adit, gimana kabarnya Kak Baik, Adit? baik. Sehat-sehat Alhamdulillah, ya Kak Adit sehat. ya. Oke, wah merah nih Kak Adit abis ini ya Merah, eh, bajunya atau wajahnya? bajunya. Merah bajunya dong Kak Oh iya, Adit. Iya. kalau merah Merah wajahnya berarti pipinya. itu lagi kepanasan itu Oh gitu ya. biasanya. Studio kita agak panas ya Kak ya. Ya, tapi kalau ini kan adem, berarti Eh, enggak. Oke, Kak Adit, gini nih Kak Adit, seperti kita ketahui dalam satu corporate pun itu tentunya ada tim sales ya, selain Ya, dengan tim-tim yang lain gitu ya. Nah, tim sales ini kan lumayan challenging gitu ya untuk mereka gitu ya, karena mereka kan ada yang semangat menjualnya, tapi ada juga dengan gayanya masing-masing gitu ya Kak Adit hmm. ya. Nah, eh, apakah coaching ini ada tujuannya dilakukan ke tim sales? Oh oke. Nah, kalau memang ada, tujuannya untuk apa ya Kak Adit? Hmm. Ya, Untuk apa kita melakukan coaching ke tim sales? ya. Oke, jadi ya pastinya kalau tim sales itu kan yang menjadi kinerja tolak ukur kinerjanya adalah penjualan ya. Iya, Udah jelas pastinya. tuh. Tolak ukurnya penjualan. Jadi itu tuh yang dilihat dulu tuh kan. Heeh. Jadi kalau misalnya seseorang sales, misalnya kita di hire oleh seorang perusahaan untuk mengcoaching para salesnya, pasti ujung-ujungnya adalah tentang peningkatan penjualan. Penjualan, udah Ya pasti. kan, Iya, ujung-ujungnya artinya iya, itu hasil akhir yang diharapkan adalah adanya peningkatan penjualan iya, ya. iya. Walaupun sebetulnya perlu di breakdown lagi nih gitu kan, Mm-mm. apa sih sebetulnya yang menjadi isu yang utamanya untuk yang bisa meningkatkan kemampuan mereka dalam mencapai kinerjanya itu gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi ujungnya adalah penjualan. Jadi luck ya, kalau istilahnya itu luck indikatornya itu penjualan. Misalnya dolar, US dollar atau persentase kenaikannya atau apa. Mm-mm. Nah, kemudian ya ini yang saya share ini adalah yang saya lakukan ya, Iya. pengalaman yang saya lakukan yang ternyata efektif Mm-mm. untuk dilakukan gitu ya dalam coaching para sales. Gitu. Jadi setelah kita sudah tahu goal akhir yang mau dicapai adalah peningkatan penjualan, Mm-mm. nah dari situ saya biasanya mundur ke depannya lagi ya. Dari Mm-mm. itu kan tadi kan belakang tuh, jadi Mm-mm. mundur lagi ke depan gitu ya. Mm-mm. Saya akan menganalisa dulu. Jadi dari goal itu intinya adalah saya dan para sales atau coachee itu, Mm-mm. coachee, secara partnership menyusun yang namanya coaching plan ya. Kan udah Mm-mm. ada goal dan coaching plan. Mm-mm. Coaching plan ini asalnya dari mana gitu ya. Mm. Kalau khusus sales tentunya saya akan mengacu kepada sales funnelnya mereka Mm. gitu, sales funnel ya. Mm-mm. Yang simple atau yang paling umum sales funnel itu kan dari suspek Mm-mm. menjadi prospek ya Mm-mm. kan, Mm-mm. kemudian menjadi customer, Mm-mm. kemudian nanti omset gitu ya. Iya. Tapi kalau ada perusahaan yang lebih detail lagi sih gitu ya, nah Mm-mm. itu biasanya saya mempelajari dulu sales funnelnya mereka gitu Mm-mm. ya. Mm-mm. Nah dari situ kita bisa tahu nih, menganalisa dengan mereka, dengan tim sales itu di tahap-tahap mana sih yang menjadi titik lemah mereka gitu ya, Mm. atau apa yang mau diimprove Mm-mm. gitu ya. Hal-hal dari apakah mereka punya kelemahan dalam mendatangkan database atau suspek, Mm-mm. ataukah mereka punya kesulitan dalam
mendapatkan leads atau prospek. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Atau bagaimana mereka punya kesulitan nggak dalam mengkonversi dari leads itu menjadi customer dan seterusnya sampai ke omset gitu loh. Berarti Ya, sampai panjang ke nih ya, Kak closing. Adit ya? Iya. Panjang Jadi ya? dan saya minta data gitu loh. Saya minta data dari mereka selama ini sudah berapa database yang mereka punya gitu ya, atau paling tidak prospek yang mereka miliki gitu ya, yang sudah berapa yang sudah terkonversi dan seterusnya sampai ke omset. Dari situ kita bisa sama-sama tahu bagian-bagian mana yang harus diimprove. Ya, itu menjadi coaching plan tuh. Bagian-bagian coaching plan itulah yang akan menuliskan kita tuliskan di coaching plan hal-hal apa yang harus diimprove gitu dari sales funnel tersebut. Ya, itu dalam bentuk angka semua. Oh, angka ya? Angka. Oh, ini belum Gitu ya. aktivitas ya? Ya, dari angka itu ya, aktivitas nanti baru ketahuan setelah coaching berjalan. Aktivitas apa yang harus dilakukan gitu ya, ya kan? Action plan kan itu Iya, berarti ya, gitu. Ini baru planning nih. Jadi planning hal-hal apa yang harus dibahas dalam sesi coaching nanti yang harus diaddress dan apa ukurannya. Makanya harus ada angka, ada ukurannya gitu. Misalnya dalam rangka mencapai target penjualan sekian, oh jumlah prospeknya harus ditingkatkan sekian. Persentase konversinya harus meningkat menjadi sekian, ini jadi sekian. Nah itu adalah ukurannya tuh. Nah itu lead ya, lead factor ya, atau lead indicatorsnya di situ, gitu. Baru nanti bisa ketahuan pencapaian akhirnya penjualannya gitu ya. Tapi nggak sampai di situ sih, saya lebih dalam lagi melakukan assessment ke mereka dari setiap tahap sales funnel tersebut yang menjadi isu itu apa sih? Masalahnya apakah karena kompetensinya atau hal-hal yang terkait dengan mindset gitu ya, atau terkait dengan hal-hal lainnya gitu ya. Berarti dari situasi udah ketahuan mana-mana yang harus diaddress dalam bentuk training atau mentoring gitu ya, atau yang memang ada hal-hal yang bisa diaddress dalam coaching. Jadi dari coaching plan itu nanti ada planning tentang trainingnya juga. Dia harus menghadiri training apa saja kalau memang dia belum punya kompetensi atau skill di situ ya, yang bisa membantu mereka meningkatkan tadi sales funnelnya ya, hasil dari sales funnelnya dari kemudian ujung-ujungnya meningkatkan penjualan gitu. Jadi hal-hal yang memang terkait dengan kompetensi, knowledge, skill, yaitu dengan training. Ya, hal-hal yang terkait dengan mindset atau terkait dengan terkait dengan hal-hal yang memang dia sebetulnya sudah tahu gitu ya, tapi perlu proses self discovery, nah itu coaching gitu. Ya. Berarti ini angka ya, misalnya dia funnel, mulai dari funneling berarti ya? Iya, saya selalu bertolak dari funneling gitu. Jadi dia yang harus pada saat dia menulis angka, dia memang sudah harus tahu dari data sebelumnya. Betul. Atau gimana? Oh gitu ya Kak? Iya. Di awal di pra coachingnya itu selalu minta data saya gitu loh. Saya selalu minta data mereka gitu ya, jumlah pencapaian suspek mereka, prospek mereka, kemudian customernya, konversinya gitu ya, sudah berapa, masih kurang berapa lagi, itu selalu saya minta gitu. Saya minta ke mereka data itu. Kalau mereka nggak bisa ngasih data, ya gimana bisa? Iya. Gitu kan. Ya bisa sih, benar-benar dianggap semua itu ini ya, baru sama sekali baru. Jadi benar-benar di coaching dari mulai mendatangkan, membuat data, mencari market atau database gitu kan. Kemudian bagaimana mengkonversinya menjadi leads dan mengkonversi lagi menjadi customer. Ya bisa juga dari awal kayak gitu sih. Oh bisa juga ya? Bisa juga, cuman jadi agak lebih panjang coachingnya gitu kan, sesinya gitu. Harusnya sih data itu ada ya, karena kan mereka biasanya yang sudah menjabat sebagai sales setahun 2 tahun lah gitu ya, baru setelah itu ada kebutuhan coaching kan gitu. Kalau memang sales yang baru sama sekali, yang belum pernah
melakukan sales di situ, ya mereka harus di-training dulu gitu. Ya. Training produk gitu ya. Kak Adit, kalau untuk melakukan coaching ke tim sales ini, apakah dari kita men-hire gitu ya seorang coach profesional atau memang dari leadernya?